Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dara Adha Puspitasari, angkatan 31, kelompok 3 dengan NDH 30. Peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait Learning Journal Core Value ASN Berakhlak. Dalam pelatihan dasar CPNS 2022 ini ada dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah synchronous learning, yaitu merupakan pembelajaran daring secara langsung yang menggunakan aplikasi telekonferensi. Yang kedua adalah asynchronous learning, yaitu proses pembelajaran daring yang memberikan bahan ajar dan pengerjaan tugas secara tidak langsung. Untuk synchronous learning sendiri, kelebihannya adalah interaksi sosial antar partisipan yang bersifat lebih hidup dan kelas yang lebih terstruktur. Untuk kekurangan synchronous learning ini, resiko gagal bila koneksi internet tiba-tiba mati ataupun lambat. Untuk asynchronous learning sendiri, kelebihannya adalah jadwal yang fleksibel untuk setiap partisipan dan setiap peserta bisa belajar dengan ritmenya yang masing-masing. Untuk kekurangannya sendiri adalah minimnya interaksi sosial karena para partisipan tidak terhubung langsung dan komunikasi tidak langsung terkadang menyulitkan peserta untuk memahami materi. ASN Berakhlak sendiri ini adalah salah satu amanah reformasi dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, di mana pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dan sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah diselenggarakan peluncuran Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara atau ASN, di mana sebagai core value ASN yaitu berakhlak, dan sebagai employer branding ASN bangga melayani bangsa, dan secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Core value ASN sendiri merupakan titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada ASN daerah atau Pemda. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam ASN berakhlak ini merupakan panduan perilaku bagi ASN yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Core value ASN berakhlak sendiri mempunyai 7 poin. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adalah adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Dan kita akan membahas satu-satu terkait bagaimana implementasinya di ruang lingkup kerja. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Di sini untuk implementasinya adalah menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja. Yang kedua adalah akuntabel, di mana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di sini implementasinya salah satunya adalah datang dan pulang ke tempat kerja tepat waktu sesuai jadwal jam jaga sehingga pelayanan berjalan dengan lancar. Untuk poin 3 yaitu kompeten, di mana meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di mana untuk implementasinya seperti mengikuti seminar atau pelatihan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kerja agar meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri. Yang keempat adalah harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan untuk implementasinya seperti menghargai pendapat rekan kerja saat dilaksanakan diskusi atau logmin, bekerja sama dengan nakes lain untuk memaksimalkan pelayanan di lingkungan kerja.
Poin nomor 5 adalah loyal, di mana memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk implementasinya sendiri, seperti tidak melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelayanan selama jam kerja pelayanan berlangsung. Untuk poin nomor 6 adalah adaptif, di mana cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Untuk implementasinya sendiri adalah menggunakan sistem atau teknologi yang baru dan bisa dipahami masyarakat di cakupan lingkungan kerja dalam melakukan pelayanan kesehatan atau program di puskesmas, seperti sistem kontrol minum obat ataupun kontrol penyakit dan yang lainnya. Dan untuk poin terakhir yaitu kolaboratif, di mana ini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk implementasinya sendiri, salah satunya seperti melakukan kerjasama atau diskusi dengan sejawat yang lain, nakes maupun tenaga kesehatan yang lain dalam penyelesaian tugas di puskesmas atau di lingkungan kerja. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.